Kita lanjutkan diskusi kita di segmen ini. Kita singkat saja pertanyaan menggantung saya untuk Pak Agroseno tadi. Pak, ini bicara soal sinergitas. PPATK menyebut bahwa ada yang namanya mekanisme follow the money. Kalau dari sisi kepolisian juga ada nggak seperti itu? Sistem dan juga mekanismenya seperti apa? Ya, karena itu sudah saya katakan kan serius crime ya, kejahatan serius. Jadi sinergitas antara kepolisian, kemudian dengan pihak PPATK, dengan pihak Komdigi, itu harus dibangun sangat ketat seperti itu. Jangan sampai hanya menunggu proses birokrasi, nulis surat dan sebagainya. Kalau perlu bayi pun sudah bisa ditempuh seperti itu. Sehingga saya katakan penanganan yang sekarang terjadi dengan personel dari Komdigi ya, misalnya gitu. Nah, apakah itu korbannya hanya di wilayah Jakarta Raya, Polda Metro saja? Ini seluruh Indonesia korbannya banyak di sini. Makanya saya katakan penanganan dengan kasus judi online ini cukup ditangani oleh di Barreskrim Polri di unit atau satuan transnasional crime di situ, sehingga ini bisa terungkap semuanya seperti itu. Oke, baik Abah silahkan, ini nampaknya sudah tidak sabar ini untuk menanggapi. Banget nggak sabar, karena di sini sekarang langsung terungkap bahwa dibilang dari PPATK selalu bilangnya nomor rekening ada pemain judi online-nya. Padahal bukan, saya bilang harusnya lihatnya ini sebagai yang terlibat, jadi pemainnya lebih banyak. Ya, yang Komdigi nggak dilibatkan, padahal data realnya ada di sana yang saya bilang data validate sama verified, nggak dilibatkan. Sekarang PPATK ngomong, wah sudah menangkap bandar, sudah follow the money, dan kelihatan udah 28.000 gitu kan, bandar itu tutup. Berhasil nggak? Iya berhasil, menolong bandar yang nggak ketutup. Kenapa dia berhasil untuk nutupin bandar-bandar yang cerek, sementara bandar-bandar yang gede nggak ketutup? Kenapa? Bandar cerek ini ditutup, sementara ini ada orang ketagihan. Kebukti ada 571 orang masih bertransaksi. Kan transaksi sama siapa? Sama yang bandar-bandar yang masih hidup. Orang saat udah keranjingan sama judi, udah kecanduan, otomatis akan pengen judi lagi, merasakan duitnya gampang dari sana. Ya kan, sekarang berarti yang berhasil dilindungi adalah si oknum-oknum bandar yang masih kebuka, berhasil. Keren PPATK berhasil melindungi bandar-bandar yang masih aktif. Nah, kemudian tinggal sekarang Komdiginya jangan main tebang pilih ya, tapi benar-benar secara merata secara digital mungkin itu dilakukan. Kalau mau serius, mampunya ada, tinggal mau apa enggak, itu aja sih. Oke, Pak Danang silahkan direspon. Ini katanya yang berhasil kemudian ditutup adalah bandar-bandar kecil yang aktif nih sekarang masih banyak bandar-bandarnya. Memang daya rekening itu kan tiap hari tumbuh saja. Tiap hari bisa ribuan rekening yang dibeli untuk deposit judi online. Mereka untuk deposit itu rekeningnya umurnya mungkin 1 bulan, ganti rekening lagi 1 bulan, ganti rekening lagi. Sehingga ini cepat-cepatan dan kami tidak berhenti di sini. Kami sudah membekukan rekening itu kurang lebih 25.000 rekening dengan total nilai saldo 1 triliun rupiah. Nah ini kasusnya secara bertahap kami sampaikan ke Polri, beberapa sudah ditangani dan ini memang perlu sinergitas dan saya yakin pemerintah ini serius. Pemerintah serius memberantas judi online karena memang ini masuk dalam asta cita Bapak Presiden Prabowo. Saya kira demikian. Oke, baik. Terakhir kami berikan kesempatan untuk Mas Septa. Mas Septa, apa sih sebetulnya dampak sosial terhadap masyarakat menengah ke bawah yang juga ikut atau terlibat dalam judi online ini? Dampak sosialnya apa? Ya, dampak sosialnya itu sebetulnya sangat banyak ya. Kalau kita lihat, kalau kita mungkin sehari-hari kita sudah mendengar sebetulnya tetangga, keluarga yang terlibat dalam hal ini. Jadi untuk mengikuti hasrat spekulatifnya itu sebetulnya orang kemudian melakukan apa saja untuk itu. Dengan menipu, ya, dengan meminjam uang. Karena ada iming-iming tadi, hasrat yang rasa-rasanya kalau sekali lagi saya main menang nih. Sekali lagi menang nih. Jadi pinjam duit orang segala macam itu terjadi. Nah, jadi artinya apa? Ini multiplier efeknya luar biasa. Konflik ya, bisa kemudian kita tidak sadari ini juga bisa membuahkan crime-crime yang lain-lain. Ya, kejahatan-kejahatan yang lain ini juga semakin masif terjadi di dalam masyarakat kita. Jual hal-hal yang ya bersifatnya sikap-sikap manipulatif ya, itu semakin terjadi. Dan kemudian juga yang kita sayangkan ini kan sebetulnya pada akhirnya nanti ada normalisasi ya. Ini dianggap sebagai kebiasaan baru yang kemudian orang semakin mentolerir. Nah, semakin ditolerir ini sehingga sanksi sosialnya pun juga semakin kecil ya. Orang merasa tidak ada beban sosial lagi untuk main itu ya. Orang nongkrong di warung, kerjanya apa? Ya
main itu chip apa segala macam, dan itu tidak ada merasa bersalah gitu ya. Nah ini perlu dilihat secara lebih serius begitu Pak. Oke, baik. Tentu kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan apa yang dikatakan sebagai solusi untuk bisa mengatasi masalah judi online ini, soal sinergitas bisa segera terwujud. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak di Apa Kabar Indonesia Malam.